Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nurhayati dari kelas Pendidikan Biologi 1C akan menjelaskan tentang sistem ekspresi pada hewan. Yang pertama, pengertian dari sistem ekspresi. Ada ekspresi yaitu proses pembebasan sisa-sisa metabolisme tubuh. Nah, sedangkan sistem ekspresi yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ada dua kelompok hewan invertebrata yang belum mempunyai organ ekspresi. Nah, yang pertama ada protozoa. Protozoa tidak memiliki organ pengeluaran khusus, sehingga zat sisa metabolismenya dikeluarkan melalui rongga berdenyut atau vakuola kontraktil, atau melalui kulit secara difusi dan osmosis. Nah, sistem protozoa ini berupa vakuola berdenyut itu yang berfungsi mengeluarkan ampas metabolisme dan mengatur tekanan osmoregulator. Protozoa terus-menerus mengeluarkan kelebihan air dari dalam tubuhnya untuk mempertahankan cairan tubuh yang hiperosmotis. Maka protozoa tidak harus mengeluarkan hanya air saja, tetapi juga mengganti zat-zat terlarut yang ikut hilang. Yang kedua, Coelenterata. Coelenterata ini mengekspresikan sisa metabolismenya melalui proses difusi, dan ia memiliki astrosit-astrosit, yaitu sel-sel fagosit yang dapat menelan dan memindahkan zat asing. Selanjutnya, sistem ekspresi pada Platyhelminthes. Sistem ekspresi pada Platyhelminthes contohnya yaitu cacing planaria. Cacing pipih atau filum Platyhelminthes tidak memiliki selum atau rongga tubuh, tapi memiliki sistem ekspresi yang disebut protonefridia. Nah, protonefridia ini membentuk jejaring tubulus buntu yang nantinya terhubung ke bukaan eksternal seperti pada gambar tersebut. Nah, nanti tubulus tersebut bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Unit-unit seluler yang disebut sel api menudungi cabang setiap protonefridia. Nah, nantinya terbentuk dari satu sel tubulus dan satu sel tudung. Setiap sel api memiliki sejumput silia yang menjulur ke tubulus. Nah, selama filtrasi, denyutan silia menarik air dan zat-zat terlarut dari cairan interstisial melalui sel api, sehingga melepaskan filtrat ke dalam jejaring tubulus. Silia yang bergerak mirip kobaran api, itulah asal muasal nama dari sel api. Kemudian filtrat yang telah diproses kemudian bergerak keluar melalui tubulus, lalu dibuang sebagai urin ke lingkungan eksternal. Urin diekspresikan oleh cacing pipih air tawar, mempunyai konsentrasi zat terlarut yang rendah, sehingga membantu menyeimbangkan pengambilan osmotik air dari lingkungan. Selanjutnya, sistem ekspresi pada Annelida. Sistem ekspresi pada Annelida, contohnya yaitu cacing tanah. Pada cacing tanah yang merupakan anggota Annelida, setiap segmen dalam tubuhnya mengandung sepasang metanephridium, kecuali pada 3 segmen pertama dan terakhir. Metanephridium ini memiliki 2 lubang. Lubang yang pertama berupa corong, yang biasa disebut nephrostom, yang bersilia dan bermuara di rongga tubuh auxodosom. Rongga tubuh ini berfungsi sebagai sistem pencernaan. Corong atau nephrostom akan berlanjut pada saluran berliku-liku pada segmen berikutnya. Bagian akhir dari saluran yang berliku-liku ini akan membesar seperti gelembung. Kemudian
Gelembung ini akan bermuara ke bagian luar tubuh melalui pori yang kemudian yang merupakan lubang atau corong yang kedua yang disebut nephridiophore. Nah, cairan tubuh ditarik ke corong nefrostom masuk ke nephridium oleh gerakan silia dan otot. Saat cairan tubuh mengalir lewat celah panjang, melalui celah panjang nephridium, bahan-bahan yang berguna seperti air, molekul makanan, dan bahan ion akan diambil oleh sel-sel tertentu dari tabung. Bahan-bahan ini lalu menembus sekitar kapiler dan disirkulasikan lagi. Sampah nitrogen dan sedikit air tersisa di nephridium dan kadang diekspresikan keluar. Metanephridium berlaku seperti penyaring yang menggerakkan sampah dan mengembalikan substansi yang berguna ke sistem sirkulasi. Cairan dalam rongga tubuh cacing tanah mengandung substansi dan zat sisa. Zat sisa ini ada dua bentuk, yaitu amonia dan zat lain yang kurang toksik, yaitu urenum. Oleh karena cacing tanah hidup di dalam air, di dalam tanah, dalam lingkungan yang lembab, Annelida mendifusikan sisa amonianya di dalam tanah, tetapi uranium diekspresikan lewat sistem ekspresi. Nah, kemudian sistem ekspresi pada insekta. Alat ekskresi pada belalang adalah pembuluh Malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh Malpighi berupa benang halus yang berwarna putih kekuningan, dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Di samping pembuluh Malpighi, serangga juga memiliki sistem ekskresi trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa CO2. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Belalang tidak dapat mengekspresikan amonia dan harus memelihara kondisi air dalam tubuhnya. Amonia yang diproduksinya diubah menjadi bahan yang kurang toksik yang disebut dengan asam urat. Asam urat ini berbentuk kristal yang tidak larut. Pembuluh Malpighi terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Darah mengalir lewat pembuluh Malpighi. Saat cairan bergerak lewat proksima pembuluh Malpighi, bahan-bahan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat. Air dan berbagai garam diserap kembali, biasanya secara osmosis dan transport aktif. Asam urat dan sisa air masuk ke usus halus, dan sisa air akan diserap lagi. Kemudian kristal asam urat dapat diekspresikan lewat anus bersama dengan feses. Selanjutnya, sistem ekskresi pada Pisces. Alat ekskresi pada ikan terdiri dari insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O. Pada ikan, tahap ekskresi karbon dioksida dan H2O ada dua tahap, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap ekspirasi, tekanan udara di rongga mulut lebih kecil dibandingkan tekanan udara di air, yang menyebabkan air masuk ke rongga mulut, lalu rongga mulut akan tertutup. Udara masuk ke insang melalui cara difusi. Nah, operkulum akan terbuka, air akan mengalir melalui celah insang dan menyentuh filamen. Nah, oksigen akan dilihat oleh kapiler darah lalu disebarkan. Oksigen akan diikat oleh kapiler darah lalu disebarkan ke jaringan-jaringan tubuh. Lalu pada tahap ekspirasi, karbon dioksida dibawa dari jaringan tubuh tadi menuju insang dan diekspresikan keluar tubuh ikan. Nah, sepasang ginjal sebagian besar ikan untuk mengeluarkan urin.
Nah, dapat diperhatikan pada gambar di samping, ikan air tawar itu yang atas, ini berhubungan dengan osmoregulasi. Nah, makanan akan masuk melalui mulut, kemudian insang akan absorpsi aktif dari NaCl. Air masuk secara osmosis, kemudian diteruskan lalu berakhir di pembuangan zat sisa dari usus melalui anus. Kemudian glomerulus membesar dan tabung ginjal, NaCl masuk ke dalam tabung ginjal, kemudian tubulus aktif reabsorpsi NaCl. Kemudian ginjal mengekspresikan urin encer. Kenapa urin encer? Karena di air tawar ini dia sedikit minum dan mengeluarkan urin dalam volume yang besar. Jadi sedikit minum banyak mengeluarkan urin. Ini agar tubuhnya dalam keadaan hipertonik. Nah, kemudian di bawahnya terdapat ikan air laut. Gambar di samping itu bawahnya ikan air laut. Nah, ikan air laut ini kebalikan dari ikan air tawar tadi. Dia akan lebih banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin yang pekat yang mengandung sedikit air. Karena ikan air laut ini gampang dehidrasi, karena air dalam tubuh akan cenderung mengalir keluar dalam lingkungan sekitar melalui insang, karena mengikuti tekanan osmotik. Pada gambar dijelaskan, air masuk ke dalam mulut, kemudian insang akan mengekspresikan aktif NaCl. Pengeluaran air kemudian di lambung reabsorpsi pasif NaCl dan air. Kemudian pembuangan zat sisa usus MgSO4 bersama feses. Kemudian di glomerulus mereduksi atau tidak ada karena di ikan air laut tidak memiliki glomerulus. Kemudian tubulus aktif akan mengekspresikan MgSO4. Dia akan mengekspresikan MgSO4, urea, dan sedikit air. Ini tadi yang menyebabkan urin pada ikan air laut itu pekat, karena sedikit mengandung air dan banyak mengandung ekskresi MgSO4 dan urea. Nah, pada ginjal ikan air tawar memiliki kemiripan dengan ginjal manusia. Mekanisme filtrasi dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Mineral dan zat-zat makanan lebih banyak diabsorpsi, sedangkan air hanya sedikit diserap. Nah, sisanya itu banyak dibuang, yang menyebabkan urin encer tadi. Sedikit zat yang dikeluarkan dan banyak air yang dikeluarkan, zatnya banyak yang diserap. Ikan air laut tidak memiliki glomerulus, sehingga mekanisme filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus juga terjadi pada skala yang kecil. Oleh karena itu, ikan melakukan desalinasi atau menghilangkan kadar garam dengan melepaskannya lewat insang dan menghasilkan sedikit urin. Nah, kemudian saya akan menjelaskan alat ekskresi yang ketiga, yaitu kulit. Kulit yang mengeluarkan ekskresi berupa lendir, sehingga tubuhnya licin dan mudah untuk bergerak di dalam air, dan untuk mengurangi gesekan di dalam air. Jadi si ikan ini geraknya akan lebih cepat tanpa adanya hambatan. Sel kelenjar yang berbentuk piala pada gambar dinamakan glandular gland, terletak di dalam epidermis, mengeluarkan suatu zat atau semacam likoprotein yang dinamakan mucin. Nah, mucin ini jika bersentuhan dengan air, dia akan berubah menjadi lendir. Nah, itu tadi seperti itu mekanismenya. Itu tadi alat ekskresi dan sistem ekskresi pada Pisces. Selanjutnya, sistem ekskresi pada amfibi. Alat ekskresi pada katak ialah ginjal opistonefros yang dihubungkan dengan ureter di vesika urinaria. Alat ekskresi lainnya adalah kulit, paru-paru, dan insang. Di sini saya akan memfokuskan pada ginjal. Nah, ginjal pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya bersatu. Sedangkan pada katak betina itu terpisah. Katak
mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus. Sistem portal renal berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh selama masa aliran darah melalui glomerulus dibatasi. Katak juga menggunakan kantung kemihnya untuk konservasi air. Apabila sedang berada di air, kantung kemih terisi urin yang encer. Pada saat berada di darat, air diserap kembali ke dalam darah, menggantikan air yang hilang melalui evaporasi kulit. Ketika berada di dalam air, dengan jangka waktu yang lama, katak akan mengeluarkan urin dalam volume yang besar. Namun, kandung kemih katak dapat dengan mudah terisi air. Air tersebut dapat diserap kembali oleh dinding kantung kemihnya sebagai cadangan air ketika katak berada di darat untuk waktu yang lama. Selanjutnya, sistem ekskresi pada reptilia. Alat ekskresinya yaitu terdapat sepasang ginjal metanefros yang berfungsi setelah pronefros dan mesonefros, yang merupakan alat ekskresi pada stadium embrional menghilang. Kemudian ada fasika unaria atau kandung kemih. Ada kloaka dan ada juga kelenjar garam. Hasil ekskresi daripada reptilia adalah asam urat. Reptilia hanya menggunakan sedikit air untuk membilas sampah nitrogen dari darah karena sebagian besar metabolismenya diekspresikan sebagai asam urat yang tidak beracun. Asam urat yang dikeluarkan reptilia berupa pasta berwarna putih. Sisa air direabsorpsi oleh bagian tabung ginjal. Pada buaya dan penyu, air tawar mengekspresikan asam urat dan amonia. Pada penyu laut, ekspresi garam dari sepanjang kelenjar garam di kepala yang bermuara di sudut mata. Gambar alat ekskresi reptilia. Alat ekskresi pada reptil adalah sepasang ginjal metanefros, dan metanefros ini berfungsi sebagai pronefros dan mesonefros, yang merupakan alat ekskresi pada stadium embrional menghilang. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke vesika urinaria atau biasa disebut dengan kantung kemih. Nah, vesika urinaria ini menyempit ke bagian posterior yang berukuran kecil, dan vesika urinaria bermuara langsung ke kloaka. Selanjutnya, pada jenis kura-kura tertentu terdapat sepasang vesika urinaria tambahan yang juga bermuara langsung ke kloaka. Vesika urinaria tambahan ini berfungsi sebagai organ respirasi pada kura-kura betina. Organ respirasi tersebut berfungsi membasahi tanah yang dipersiapkan untuk membuat sarang sehingga tanah menjadi lunak dan mudah digali. Selanjutnya, hasil ekskresi reptil adalah asam urat. Reptil hanya menggunakan sedikit air untuk membilas sampah nitrogen dari darah karena sebagian besar sisa metabolismenya diekspresikan sebagai asam urat yang tidak beracun. Asam urat yang dikeluarkan oleh reptil berbentuk pasta bubur berwarna putih. Sisa air yang direabsorpsi oleh bagian tabung ginjal pada buaya dan penyu air tawar mengekspresikan asam urat dan amonia. Pada penyu laut terjadi ekspresi garam dari sepasang kelenjar garam di kepala yang bermuara di sudut mata, sehingga penyu laut tampak seperti mengeluarkan air mata. Buaya tidak memiliki vesika urinaria, sehingga asam urat keluar bersama dengan feses. Nah, selanjutnya sistem ekskresi pada aves. Sistem ekskresi pada aves ini terdiri dari ginjal, paru-paru, dan kulit. Alat ekskresi pada aves berupa sepasang ginjal metanefros. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka. Karena burung tidak mempunyai vesika urinaria, sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan lewat kloaka sebagai kristal putih yang bercampur feses. Khusus pada burung laut, selain mengekspresikan asam urat, juga mengekspresikan garam. Hal itu disebabkan burung laut meminum air garam dan makan ikan laut yang mengandung garam. Burung laut memiliki kelenjar pengekspresi garam di atas matanya. Larutan garam mengalir ke rongga hidung, kemudian keluar melalui naris luar, dan akhirnya garam menetes dari ujung paruhnya. Yang pertama yaitu ginjal. Sepasang ginjal yang ditemukan pada aves memiliki warna coklat dan jenisnya yaitu metanefros.
Metanefros ini memiliki karakteristik yang tidak memiliki segmen khusus. Tidak ada inotrofom dan memiliki banyak glomerulus. Hubungan antara ginjal satu dengan yang lain saling mempengaruhi fungsi dan kinerja masing-masing dalam tubuh Aves. Fungsinya untuk mengambil zat dari sisa yang berupa darah, akan tetapi berbentuk urin. Yang kedua yaitu paru-paru. Aves bernafas menggunakan paru-parunya. Paru-paru yang terdapat pada Aves berjumlah sepasang dan dapat ditemukan pada bagian rongga dadanya, yang dilindungi oleh tulang rusuk. Fungsi utama dari paru-paru ini adalah untuk mengeluarkan gas yang berupa karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel tubuhnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jalur pernafasan yang terjadi pada Aves. Pada mulanya, udara akan masuk melalui lubang hidungnya yang terletak pada paruhnya, kemudian udara akan masuk ke dalam tubuh melalui trakea. Nah, trakea yang berbentuk menyerupai pipa tersebut nantinya akan membawa udara masuk ke paru-paru untuk melakukan metabolisme tubuh. Selanjutnya, udara yang telah diolah tersebut nantinya akan dikeluarkan lagi berupa senyawa karbon dioksida. Bisa dilihat pada gambar di sini, dalam tubuh burung terdapat kantong udara, yaitu kantong udara anterior dan kantong udara posterior. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kantong udara tersebut. Yang pertama dapat meringankan tubuh burung ketika burung tersebut terbang. Yang kedua dapat memperkeras suara burung dengan cara memperbesar bagian ruang visinya. Yang ketiga dapat membantu burung untuk mempertahankan suhu badannya dan mencegah suhu panas yang berlebihan pada kondisi tertentu. Dan yang terakhir, membantu pernafasan burung pada saat terbang dengan cara menyimpan cadangan oksigen. Yang ketiga yaitu kulit. Kulit merupakan salah satu sistem ekskresi pada Aves yang umumnya akan melapisi tubuhnya. Akan tetapi kulit pada burung memiliki fungsi khusus yang dapat ditemukan pada bagian tubuh belakangnya, lebih tepatnya pada ekor burung. Pada bagian ini terdapat sedikit kulit di dalamnya. Terdapat kelenjar minyak. Kelenjar minyak tersebut memiliki fungsi untuk menghasilkan minyak yang akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh burung, agar bulunya tidak cepat basah ketika terkena air. Selain itu, kelenjar minyak tersebut berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak agar kebutuhan burung tetap terpenuhi. Sistem ekskresi pada mamalia. Jadi ada beberapa organ ekskresi pada mamalia. Yang pertama ada ginjal yang menghasilkan urin, kemudian ada hati yang menghasilkan pigmen, bilirubin dan biliverdin, kemudian ada kulit yang menghasilkan keringat, dan paru-paru yang menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, yang pertama ada ginjal. Di ginjal ini terjadi penyaringan darah sehingga terbentuk urin yang meliputi tahap-tahap penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengumpulan atau augmentasi. Nah, berikut adalah proses yang terjadi di dalam ginjal, yaitu pembentukan urin. Yang pertama itu di tubulus proksimal. Nah, reabsorpsi di tubulus proksimal sangat penting untuk pengambilan kembali ion air dan nutrien-nutrien berharga dari volume filtrat awal yang besar. NaCl atau garam di dalam filtrat berdifusi ke dalam sel-sel epitelium transport. Tempat Na+ ditransfer secara aktif ke dalam cairan interstisial. Transfer muatan positif yang keluar dari tubulus ini mendorong transfer pasif Cl-. Jadi saat garam bergerak dari filtrat ke cairan interstisial, air mengikuti melalui osmosis. Garam dan air kemudian berdifusi dari cairan interstisial ke dalam kapiler peritubular, glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat esensial yang lain yang juga ditransfer secara aktif maupun pasif dari filtrat ke cairan interstisial dan kemudian ke dalam kapiler peritubular. Selanjutnya masuk ke saluran menurun melengkung. Nah, reabsorpsi air terlanjur
Berlanjut saat filtrat bergerak ke dalam saluran menurun dari lengkung tersebut. Di sini banyak saluran air yang dibentuk oleh protein aquaporin, membuat epitelium transport bersifat permeabel bebas terhadap air. Sebaliknya, hampir tak ada saluran untuk garam dan zat-zat terlarut kecil yang lain, sehingga mengakibatkan permeabilitas zat-zat yang sangat rendah. Proses selanjutnya, saluran naik lengkung, filtrat mencapai lengkung tersebut dan kemudian bergerak di dalam saluran naik saat kembali ke korteks. Tidak seperti saluran menurun, saluran menaik memiliki epitelium transport yang memiliki saluran ion. Namun bukan saluran air, akan tetapi membran ini tidak permeabel terhadap air. Kekurangan permeabilitas terhadap air sangat jarang terjadi pada membran-membran biologis, dan ini sangat penting bagi fungsi saluran menaik. Lalu filtrat ke tubulus distal. Tubulus distal ini memainkan peran kunci dalam regulasi konsentrasi K+ dan NaCl cairan tubuh. Regulasi ini melibatkan variasi dalam jumlah K+ yang diekspresikan ke dalam filtrat serta jumlah NaCl yang direabsorpsi dari filtrat. Seperti tubulus proksimal, tubulus distal berkontribusi terhadap regulasi pH yang dengan mengontrol ekspresi H+ dan reabsorpsi HCO3-. Selanjutnya, filtrat memasuki saluran pengumpul. Nah, di saluran pengumpul ini mengangkut filtrat, kemudian medula ke pelvis renal. Saat filtrat mengalir sepanjang epitelium transport dari saluran pengumpul, kontrol hormonal dan permeabilitas dan transport menentukan kadar kepekatan urin. Dalam menghasilkan urin yang encer daripada yang pekat, ginjal mereabsorpsi garam-garam secara aktif tanpa membiarkan air mengikuti melalui osmosis. Pada saat itu, epitelium tidak memiliki saluran air. NaCl ditransport secara aktif keluar dari filtrat. Nah, kondisi epitelium saluran pengumpul dikontrol oleh hormon-hormon yang bersama-sama mempertahankan homeostatis untuk osmolaritas tekanan darah dan volume darah. Nah, selanjutnya dari rongga ginjal, urin menuju ke kantung kemih melalui saluran. Nah, saluran ginjal atau ureter, jika kantung kemih penuh dengan urin, dinding kantung kemih akan tertekan. Kemudian dinding atau kantung kemih menegang sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Selanjutnya, urin keluar melalui saluran kencing atau uretra. Urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebagian besar terdiri atas 95% air dan zat yang terlarut, yaitu urea, asam urat, dan amonia, yang merupakan sisa-sisa perombakan protein. Ada bermacam-macam garam, terutama garam dapur, zat warna empedu yang menyebabkan warna kuning pada urin, dan zat-zat yang berperan berlebihan di dalam darah seperti vitamin B, C, E, obat-obatan, dan hormon. Selanjutnya, hati. Kurang lebih 10 juta sel darah merah yang telah tua dan rusak dirombak dalam hati oleh sel-sel khusus yang disebut histiosit. Hemoglobin sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globulin, dan hemin. Proses perombakan hemoglobin. Terdapat zat besi atau Fe disimpan di dalam hati untuk proses pengikatan oksigen yang dilakukan oleh hemoglobin dan mioglobin. Kemudian terdapat globulin. Globulin dibutuhkan untuk membentuk Hb baru dan berperan untuk pembentukan protein. Nah, ada hemin. Hemin diubah menjadi zat warna empedu yang berwarna hijau biru. Empedu dikeluarkan oleh usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin. Urobilin berwarna kuning coklat yang berperan memberi warna pada feses dan urin. Jika pembuluh warna empedu tersumbat, misalnya oleh kolesterol yang mengendap dan membentuk batu empedu, maka warna feses akan menjadi coklat atau abu-abu. Sedangkan darah yang akan berwarna kekuning-kuningan karena empedu masuk ke peredaran darah.
Organ hati merupakan satu-satunya kelenjar yang menghasilkan enzim ariginase yang berfungsi untuk menguraikan asam amino arginin menjadi asam amino ornitin dan urea. Ornitin yang terbentuk berfungsi mengikat NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Dalam sel-sel tubuh, ornitin diubah menjadi asam amino citrulin. Citrulin ini berperan mengikat NH3 menjadi arginin yang dapat diuraikan dalam hati. Sedangkan urea dan hati diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Maksudnya urea dan empedu. Selanjutnya, kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Kulit merupakan lapisan tipis dan tebalnya hanya beberapa milimeter. Organ ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan bawah kulit. Kira-kira 2 juta kelenjar keringat yang tersebar di seluruh dermis manusia dewasa dapat menghasilkan keringat kurang lebih 225 mili setiap harinya. Kelenjar keringat berada di bawah pengaruh pusat pengaturan suhu badan dari sistem saraf pusat, hipotalamus, dan enzim bradikinin. Berikut adalah proses pembentukan keringat di dalam kulit. Bila suhu tubuh kita meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Selanjutnya, fungsi hipotalamus adalah memonitor dan mengendalikan suhu darah. Jika darah yang melalui hipotalamus lebih rendah dari normal, maka saraf pusat mencapai panas akan mengeluarkan rangsangan ke kulit untuk menurunkan kecepatan hilangnya panas. Hal itu dilakukan dengan cara mengulangi aliran darah yang melewati pembuluh darah, permukaan dan mengurangi pembentukan keringat. Sebaliknya, jika darah yang melewati hipotalamus suhunya lebih tinggi, maka saraf pusat kehilangan panas dan akan mengurangi kecepatan metabolisme, menghentikan menggigil, dan meningkatkan kecepatan hilangnya panas lewat kulit. Lalu, pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian air bersama larutannya keluar melalui pori-pori, yang kemudian ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Ketika suhu di sekeliling kita panas, maka kulit akan mengatur suhu tubuh dengan banyak mengeluarkan keringat dan urin yang dihasilkan lebih sedikit. Sebaliknya, jika ketika suhu dingin, maka tubuh hanya sedikit memproduksi keringat dan mengeluarkan lebih banyak melalui ginjal atau urin. Nah, yang terakhir terdapat paru-paru. Ekskresi paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari proses pernafasan. Dalam sistem ekskresi paru-paru, untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dihasilkan pada setiap metabolisme karbohidrat dan lemak yang dikeluarkan dari sel-sel jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Sel-sel darah merah pada alveolus paru-paru mengikat oksigen dan ditransfer ke jaringan. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida ini dengan proses berantai yang disebut pertukaran klorida. Berikut adalah mekanisme pertukaran klorida. Yang pertama, darah pada alveolus paru-paru mengikat oksigen dan mengangkutnya ke sel-sel jaringan. Lalu di dalam jaringan, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air yang dikeluarkan bersama H2O dalam bentuk uap air. Reaksi kimia tersebut secara singkat dapat dituliskan sebagai CO2 plus H2O menjadi H2CO3 yang diubah menjadi HCO3- plus H+. Ion H+ yang bersifat racun diikat oleh hemoglobin, sedangkan HCO3- dikeluarkan dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah. Sementara itu, kedudukan HCO3- digantikan oleh ion klorida dari plasma darah.
Pengangkutan CO2 sebagai hasil zat sisa metabolisme diangkut oleh darah dapat melalui 3 cara. Yang pertama, karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk HCO3 dengan enzim anhidrase. Komposisinya 7% dari seluruh total CO2. Yang kedua, karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbomini hemoglobin yang komposisinya 23% dari seluruh total CO2. Yang ketiga, karbon dioksida terikat dalam gugus ion bikarbonat HCO3 melalui proses berantai pertukaran klorida. Komposisinya 70% dari seluruh total CO2. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam perkataan, penjelasan. Apabila kurang lengkap, mohon dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.